Teman pemilih, selamat datang kembali dalam acara podcast Jumpa KPU Kota Magelang. Jumpa KPU Kota Magelang merupakan ajang bincang terkait dengan informasi kepemiluan dan lainnya. Pada kali ini kita akan membahas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sering dilupakan oleh warga masyarakat setelah berakhirnya tahapan pemilihan atau pemilu. Sebenarnya apa pemilihan data pemilih dan data pemilih berkelanjutan? Nah, untuk itu kita akan membahas bersama Komisioner KPU Kota Magelang, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi. Apa kabar Pak Andoko? Kabar baik Pak Dedi, alhamdulillah sehat. Senang bisa diajak ngobrol santai di podcast Jumpa KPU Kota Magelang. Ya, kami juga menyapa teman pemilih yang telah menyaksikan podcast KPU Kota Magelang. Kami juga berharap teman pemilih mendapatkan pencerahan dari podcast yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang. Nah, pertanyaan pertama, mungkin ada beberapa warga atau masyarakat yang bertanya, sebenarnya apa itu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Gini Pak Dedi, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah proses-proses perawatan data atau maintenance data pasca pemilu atau pilkada, yang dimana yang nantinya data pemilih, data pemutakhiran data ini akan digunakan untuk pemilihan selanjutnya. Ya, berarti setelah selesainya tahapan pemilihan atau pemilu, KPU Kota Magelang tetap melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, begitu ya Pak ya? Tentu, karena ini ya Pak Dedi, sifat data itu kan sifatnya dinamis ya. Kalau kita berhenti ketika penetapan DPT, sedangkan data kependudukan ini dinamis. Yang dimaksud dinamis di sini adanya mutasi penduduk, pindah keluar masuk ataupun data penduduk yang meninggal, begitu Pak Dedi, ataupun dari perubahan status dari sipil ke TNI maupun dari TNI ke sipil itu bisa terjadi juga, Dedi. Kemudian Pak Andoko, pertanyaan selanjutnya, apakah sama pemutakhiran data pemilih yang dilakukan pada saat tahapan pemilihan atau pemilu dengan yang dilakukan dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan pasca pemilihan atau pemilu? Untuk konsepnya itu hampir sama sih, cuman secara teknisnya itu sangat berbeda. Karena untuk kita flashback dulu ya, untuk pemilu yang pemutakhiran data untuk pemilu maupun pilkada itu kan kita harus melalui proses coklit. Mohon maaf, untuk proses pertama adalah menerima DP4, terus kita sinkronkan dengan data pemilih selanjutnya. Nah, data pemilih selanjutnya ini yang kita peroleh dari proses PDPP ini Pak Dedi. Terus setelah itu kita data pemilik ini setelah kita sinkronkan, nanti kita akan pemetaan TPS. Setelah pemetaan TPS kita lanjut ke proses coklit dan lanjut ke proses DPSHP maupun ke penetapan DPT. Sedangkan di proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sendiri ini kita cuma berkoordinasi dengan stakeholder terkait data kependudukan ataupun mutasi-mutasi data atau perubahan data, begitu Pak Dedi. Berarti ada perbedaan ya Pak ya. Jadi ya, sudah betul. Tidak melakukan door to door seperti yang dulu ya Pak ya. Ya. Nah kemudian tadi Bapak sudah menjelaskan adanya kerjasama atau kolaborasi dengan stakeholder. Mungkin di sini yang dimaksud adalah dinas instansi terkait seperti Disdukcapil dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan secara rinci sebenarnya apa jenis apa mekanisme kerjasama itu dengan seperti kerjasama dengan Disdukcapil atau mungkin dengan dinas instansi lainnya. Oke, begini Pak Dedi, kalau kita koordinasi dengan instansi terkait itu pasti ya, karena kita tidak punya data mandiri ya, kita cuma data kepemilihan, sedangkan induk dari data kepemilihan ini sendiri kan adalah data kependudukan, yang mana yang mengolah data kependudukan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sering kita sebut dengan Disdukcapil gitu ya Pak Dedi. Artinya kita sering berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait
perpindahan penduduk, data perpindahan penduduk ataupun data penduduk yang meninggal. Selain itu kita perlu koordinasi juga dengan seperti TNI dan Polri, yang dimana kita membutuhkan perubahan data dari warga sipil yang masuk ke anggota TNI kan perlu kita TMS kan, karena ada aturan bahwasanya anggota TNI Polri tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, terus selain itu perubahan dari TNI Polri ke warga sipil kita peroleh dari data dari TNI dan Polri. Terus data di lapas, karena warga binaan yang ada di lapas wajib kita fasilitasi hak pilihnya. Maka dari itu kita perlu koordinasi terkait data-data warga binaan yang ada di lapas, begitu Pak Dedi. Terus tak lupa kita juga koordinasi dengan kecamatan maupun kelurahan. Begitu Pak Dedi, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi ternyata KPU Kota Magelang sudah melaksanakan kolaborasi, yaitu melaksanakan kerjasama dengan dinas instansi yang lain. Nah, berikutnya adalah sebenarnya apa Pak Handoko tantangan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini? Tentu Pak Dedi, pasti dalam setiap kegiatan itu ada tantangannya ya. Misalnya ini ya, di dalam proses PDBP itu misalnya seperti data real time, kita kesulitan memperoleh data real time dan kurangnya kepedulian masyarakat terkait data pribadinya atau terjadinya perubahan data. Mereka cenderung ke cuek Pak Dedi. Jadi kadang-kadang mungkin ya Pak ya, mungkin saya tambahkan, kadang-kadang warga masyarakat itu tidak melaporkan status mereka seperti meninggal, pindah dan lain-lain, begitu Pak ya. Betul Pak Dedi. Jadi ini ya yang sering kendala kita alami waktu proses kemarin, proses coklit ya. Ketika si Fulan ini sudah pindah domisili dari tempat A ke tempat B, walaupun secara domisili ya, secara aktualnya dia sudah dipindah di tempat B, tapi secara administrasi masih terdaftar di tempat A. Yang nantinya ini data pemilihnya si Fulan ini masih terdaftar di tempat A dan dia harus menggunakan hak pilihnya di tempat A, begitu Pak Dedi. Dan kalaupun dia harus menggunakan di tempat B, dia harus memproses dengan pindah memilih, dan tentunya untuk perolehan surat suara pun akan berbeda dari tempat A. Kita perlu melihat dari kesesuaian dapil. Mungkin di tempat A dia bisa kita bahas dalam pemilu ini ya. Kalau di dalam pemilu di tempat A dia bisa dapat 5 surat suara, tapi di tempat B dia bisa dapat 1 sampai 5 surat suara. Kita melihat kesesuaiannya dapilnya Pak Dedi. Ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Handoko, kita mengulang tadi ya, mereview tentang tantangan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bahwa ternyata warga masyarakat itu memang tidak aktif dan banyak sekali hal itu terjadi. Nah, mungkin ada terobosan dari KPU Pak Handoko dalam membantu hal tersebut. Mungkin ada teknologi informasi yang membantu dapat membuat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berjalan dengan lancar. Mungkin ada sistem informasi atau yang lain, mungkin bisa dijelaskan Pak Handoko. Oke Pak Dedi, sebelum kita masuk ke teknologi yang kita fasilitasi ya, kita dari KPU membuka pintu ketika ada masukan dan tanggapan masyarakat. Artinya masyarakat yang statusnya sudah pindah domisili ataupun tetangganya yang mengetahui bahwa ada warganya meninggal, itu bisa melaporkan ke KPU, biar KPU berkoordinasi dengan Disdukcapil terkait data-data tersebut, begitu Pak Dedi. Terus sistem informasi yang kita gunakan adalah SIDALE, Sistem Informasi Data Pemilih. Yang ini kita gunakan secara internal di lingkungan KPU, di mana sistem ini untuk mengelola atau manage data-data pemilih. Sedangkan data yang sistem informasi yang bisa diakses oleh pemilih itu adalah cek dptonline.kpu.go.id. Itu bisa diakses masyarakat melalui halaman web cek dpt kpu.
cek dptonline.kpu.go.id begitu Pak Dedi. Dan untuk langkah-langkahnya pun akan dibantu dituntun dari web tersebut. Kita cuma mengikuti arahan-arahan dari web tersebut Pak Dedi. Ya, tadi mengulang dari penjelasan dari Pak Andoko bahwa teman pemilih jangan lupa untuk melakukan cek, jadi sudah menjadi status pemilih atau belum, dicek DPT online dan situ sudah ada panduannya. Nah, iya Pak Dedi, ya. ini saya sempat kelupaan nih tadi ketika nanti dicek DPT online ini ya, bahwa yang bersangkutan ini akan kelihatan kalau terdaftar nanti akan kelihatan terdaftar di TPS mana, kelurahan mana, kecamatan mana. Tapi jadi ada rinci ya Pak, ada rinci tentang gitu. ya. Tapi ketika nanti tidak terdaftar itu akan ada keterangan bahwa yang bersangkutan belum terdaftar. Dan ketika ini belum terdaftar, bisa secara mandiri melakukan pelaporan melalui web tersebut. Tinggal kita ikuti panduan-panduan dan melengkapi berkas-berkas yang diminta sesuai dengan web tersebut Pak Dedi. Nah, teman pemilih, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Andoko secara terperinci tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan dan informatif. Sebelum menutup acara podcast Jumpa KPU Kota Magelang, mungkin ada pesan khusus dari Pak Andoko untuk teman pemilih. Silakan Pak. Ingat, jangan cuek dengan data pemilih, karena demokrasi yang kuat dimulai dari data yang akurat. Nah, itu pesan dari Pak Andoko. Yang pertama, ingat, jangan cuek dengan data pemilih, dan yang kedua, demokrasi yang kuat dimulai dari data yang akurat. Nah, teman pemilih, demikian acara podcast Jumpa KPU Kota Magelang. Kita akan berjumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk tetap mengikuti di kanal YouTube KPU Kota Magelang. Terima kasih telah menyaksikan podcast Jumpa KPU Kota Magelang, dan terima kasih kepada Pak Andoko sudah memberikan pencerahan kepada teman pemilih. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.